Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gatras dalam konten ATV. Kali ini aku kembali akan membahas salah satu PO di Jawa Timur yang saat ini tuh lagi naik daun ya teman-teman. Apalagi kalau bukan PO Bagong. Jadi beberapa waktu lalu official Instagram PO Bagong itu telah merilis ya postingan di Instagramnya bahwasanya PO Bagong sebentar lagi akan masuk di jalur tapal kuda, atau lebih tepatnya jalur Surabaya Probolinggo Jember. Jadi kira-kira hal apa saja sih yang positif dengan masuknya Bagong jika nanti memang benar-benar jadi masuk di wilayah tapal kuda? Oke, sebelum aku membahas lebih jauh, bagi kalian yang belum subscribe channel Gatras, jangan lupa subscribe dulu channel Gatras, lalu aktifkan lonceng notifikasinya dan share video ini jika kalian suka dengan video ini. Oke, disclaimernya sebelum aku lanjutkan, jadi apa yang aku sampaikan dalam video ini adalah murni pandangan-pandangan dari tim Gatras ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwasanya jalur tapal kuda ini adalah jalur yang bisa dibilang itu sangat rawan ya, apalagi kalau kita naiknya itu titik naiknya itu dari terminal Purabaya Bungurasi. Jadi sebenarnya ada beberapa nilai plus sih masuknya Bagong di jalur tapal kuda nantinya. Jadi beberapa hal ini akan Gatras rangkum dalam video ini. Jadi memang ada poin-poin yang memang harus dan sepatutnya diperhatikan ketika Bagong masuk ke tapal kuda. Dan yang pertama itu adalah tarif tertib ya. Kalau Bagong sudah tidak usah diragukan lagi bahwasanya PO Bagong di land manapun itu untuk layanan regulernya tarifnya itu sangat tertib sih memang. Jadi momennya pas ya untuk masuk ke tapal kuda, apalagi PO Bagong sebelumnya sudah dikenal di jalur Surabaya Tulungagung dan Malang Surabaya teman-teman. Jadi ini sebenarnya bukan jalur pertama PO Bagong ya di tapal kuda. Jadi ada satu rute yang Bagong sudah punya lebih dahulu, tetapi untuk operasionalnya selama ini hanya diputus sampai dengan Surabaya. Terakhir itu adalah Probolinggo Surabaya Trenggalek ya. Jadi untuk saat ini operasionalnya itu hanya dijalankan sampai Surabaya, sorry teman-teman. Jadi tidak sampai di Probolinggo. Ini sangat disayangkan ya sebenarnya. Apalagi Bagong ini kan sudah terkenal ya di jalurnya. Kalau misalkan dilanjutkan sampai Probolinggo itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang susah teman-teman untuk mendapat hati para pelanggan di wilayah tapal kuda. Sama halnya dengan jalur Surabaya Jember ini nantinya. Bagong ini sudah dikenal dengan tarifnya yang tertib untuk kelas ekonomi ATB-nya. Jadi tidak susah atau bukan hal yang susah ya jika nantinya Bagong memang benar-benar masuk ke wilayah tapal kuda untuk mendapat hati para pelanggan di wilayah sini teman-teman. Apalagi sementara ini atau hingga saat video ini dibuat memang salah satu PO yang sangat dinanti-nantikan untuk masuk ke wilayah atau jalur Surabaya Jember kelas ATB ini adalah PO Bagong. Jadi di beberapa platform medsos itu banyak sekali ya keinginan-keinginan para pelanggan atau penumpang di jalur Surabaya Jember itu menginginkan PO Bagong masuk di wilayah tapal kuda. Harapannya itu bisa menjadi solusi ya atas permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi. Jalur ini memang sangat dikenal sangat rawan ya, apalagi kalau untuk soal tarif atau pelayanan itu sangat-sangat sensitif. Makanya jalur ini sekarang itu seperti jalur mati ya kalau bisa dibilang. Padahal zaman sebelum COVID itu masih ramai teman-teman. Kalau jamnya diisi semua itu untuk kelas ekonominya bisa selisih antara 5 menit sampai 7 menit ya setiap bus, antara bus depan dan bus belakang. Jadi memang sebenarnya ini jalur basah yang mulai ditinggalkan para pelanggannya. Di dalam kontenku yang sebelumnya, di dalam konten ATB sebelumnya juga menyebutkan bahwasanya jalur Jember dan Banyuwangi via selatan itu adalah jalur basah yang sudah mulai ditinggalkan para pelanggannya karena seringnya terjadi pelanggaran-pelanggaran. Jadi menurut Gatras
tarif yang tertib itu adalah sesuatu yang sakral ya, atau akan menjadi sesuatu yang sakral apabila Bagong memang benar-benar masuk ke jalur tapal kuda. Selain tarif yang tertib, mungkin hal yang harus diperhatikan ketika Bagong nanti masuk di tapal kuda adalah pelayanan yang sesuai. Artinya begini teman-teman, jadi permasalahan jalur tapal kuda khususnya jalur Jember Surabaya selama ini kan banyak kasus oper mengoper di tengah jalan ya. Lebih seringnya itu biasanya di Probolinggo. Jadi banyak bus-bus yang trayeknya PP Probolinggo Surabaya itu pasang plang Jember. Insya Allah kalau misalkan Bagong masuk ke Jember, pelayanannya sesuai dan konsisten, itu akan menjadi pilihan utama nantinya untuk pelanggan tapal kuda yang melaju dari Surabaya ke Jember atau sebaliknya. Kalau dilihat dari track recordnya sih, PO Bagong sepertinya sudah pasti melakukan hal tersebut ya teman-teman. Apalagi seperti di jalur Malang Surabaya atau di jalur Surabaya Tulungagung dan Trenggalek, itu jarang sekali PO Bagong melakukan oper mengoper di tengah jalan, kecuali memang ada hal-hal yang urgent ya, misalkan armadanya trouble atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah jalan. Jadi memang PO Bagong ini mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi di faktor yang pertama tadi mungkin yang harus diperhatikan adalah tarif yang tertib. Di faktor yang kedua adalah pelayanan yang sesuai, artinya ya memang sesuai dengan plangnya ya, atau stiker jurusan yang terpampang di kaca teman-teman. Selama ini memang bus-bus jurusan tapal kuda itu ya bisa dibilang apa ya, kalau bahasanya itu ngecit itu begini, artinya stiker yang terpampang di kaca itu terkadang tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Jadi stikernya atau pelangnya itu Banyuwangi, tetapi dalam operasionalnya itu adalah bus yang PP-an. Biasanya itu bus Probolinggo Surabaya PP ya, pasang plang Banyuwangi, pasang plang Jember. Itu memang sudah dari zaman dulu itu begitu ya teman-teman. Jadi semoga dengan masuknya Bagong nantinya mengurangi hal-hal yang demikian ya. Kalau untuk masalah armada, tentunya PO Bagong ini armadanya setahu Gatras itu masih bagus-bagus ya teman-teman. Cuman menurut informasi atau kabar yang beredar, armada yang nanti akan dijalankan di jalur Jember Surabaya ini adalah armada bekas atau lungsuran yang lebih dulu dipakai di jalur Surabaya Tulungagung. Jadi beberapa waktu lalu PO Bagong itu telah merilis beberapa armada ya dari karoseri Laksana. Itu kurang lebih ada 10 atau 15 unit ya. Itu sudah dijalankan di jalur Surabaya Tulungagung kelas ATB atau ATB Luxury ya brandingnya teman-teman. Jadi armada X Eagle High yang dulu dipakai merintis jalur Surabaya Tulungagung itu nantinya akan dilungsurkan atau dipakai jalan ke tapal kuda. Informasinya sih begitu. Cuman untuk lebih pastinya Gatras belum tahu ya. Meskipun armada lungsuran menurut Gatras itu masih bagus ya dibandingkan dengan armada-armada kelas ekonomi atau ATB yang saat ini itu sudah aktif dan berjalan di jalur Surabaya Jember PP teman-teman. Jadi armadanya itu masih apa ya, masih bisa dibilang enak lah. Mercy 1526 kalau nggak salah, ada juga yang 1626, itu mesin belakang semua teman-teman. Jadi kalau dibandingkan dengan armada-armada sekarang, apalagi kalau kalian familiar dengan jalur tapal kuda, pasti kalian itu tidak asing dengan armada-armada yang bisa dibilang itu kurang layak ya teman-teman. Jadi masih banyak armada-armada di jalur Surabaya Jember itu yang masih menggunakan armada non AC dan armadanya itu ya bisa dibilang seadanya. Oh iya, aku sampai lupa cerita ya. Kalau nggak salah Bagong itu bisa masuk di jalur tapal kuda itu dulunya mengakuisisi atau membeli trayek dari PO Sabarindah teman-teman. Jadi kalau nggak salah ingat, menurut informasi yang Gatras dapat itu ada 6 trayek ya yang dibeli oleh PO Bagong dari PO Sabarindah teman-teman. Kalau nggak salah 2 trayek itu trayek PP Surabaya Probolinggo, lalu 4 trayek sisanya itu adalah trayek Surabaya Jember PP teman-teman. Jadi kurang lebih ada 6 trayek ya.
Selain itu dulu PO Bagong juga banyak membeli atau mengakuisisi trayek-trayek bus yang ada di wilayah Tapal Kuda. Menurut informasi yang Gatras dapat juga PO Bagong ini nantinya akan masuk jalur Banyuwangi via utara teman-teman. Jadi jalur Surabaya Banyuwangi via Situbondo ya. Kalau nggak salah itu dulunya trayek X trayeknya AK1 kalau nggak salah teman-teman. Jadi informasi yang Gatras dapat itu seperti itu. Entah kebenarannya, tapi yang jelas teman yang ada di Terminal Sri Tanjung kemarin sempat ngasih informasi kepada Gatras bahwasanya nantinya Bagong akan masuk jalur Banyuwangi via utara. Jadi memang menarik atau patut ditunggu ya nantinya gebrakan-gebrakan PO Bagong di jalur Tapal Kuda. Apalagi jalur Tapal Kuda ini adalah jalur yang sama sekali belum tersentuh oleh layanan PO Bagong teman-teman. Selain itu PO Bagong kabarnya juga telah mengakuisisi trayek Banyuwangi Trenggalek. Entah ini trayeknya siapa, cuman dulu ada yang bilang ini adalah ex trayek dari Akas Asri ya. Lalu PO Bagong juga sudah mengakuisisi trayek Malang Jember teman-teman. Kalau trayek Malang Jember ini ex trayeknya Akas NR ya. Jadi kalau kalian tahu garasi yang dipakai PO Bagong Pariwisata di Malang di Blimbing itu adalah garasi Akas NR yang dulunya dibeli Bagong teman-teman. Jadi kalau nggak salah dulu itu dibeli sama trayek Malang Jembernya ya. Makanya beberapa waktu ke belakang itu tidak ada Akas NR lagi yang melayani kelas ekonomi dari Malang menuju ke Probolinggo maupun Jember. Jadi semua trayeknya itu sudah dibeli PO Bagong. Jadi banyak ya sebenarnya ya trayek-trayek yang sudah diakuisisi PO Bagong di wilayah Tapal Kuda ini. Jadi apakah ini suatu kenyataan atau cuman sekedar isu atau kabar burung? Kita nantikan bersama apakah PO Bagong ini benar-benar mengakuisisi atau membeli trayek-trayek tersebut. Kalau Gatras sendiri sih berharap kabar tersebut benar adanya ya teman-teman. Alasannya karena memang pelayanan bus-bus di wilayah Tapal Kuda ini bisa dibilang kurang ya. Selama ini hanya Akas Group yang mampu memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Cuman menurut Gatras masih belum cukup ya. Apalagi jalur Banyuwangi Surabaya via selatan atau via Jember ini memang minim sekali bus-bus yang melayani jalur tersebut dengan aman, nyaman, dan tertib ya. Tercatat itu hanya ada Mila Sejahtera dari Banyuwangi menuju Surabaya, itu pun terbatas ya teman-teman. Tetapi menurut kabar yang beredar dalam beberapa waktu ke depan juga bakalan diisi. Jadi sebelumnya Mila Sejahtera itu membeli 40 trayek X Akas Asri yang nantinya akan digunakan untuk melayani penumpang dari Banyuwangi menuju ke Madura atau Surabaya via Jember. Oke, jadi itu tadi ya sedikit pembahasan atas hadirnya wacana atau rencana PO Bagong membuka jalur di wilayah Tapal Kuda. Semoga memang inisiasi Bagong, PO Bagong ini membuahkan hasil yang positif ya teman-teman. Jadi semoga PO Bagong ini nantinya jika benar-benar masuk ke wilayah Tapal Kuda itu bisa memberikan solusi atas segala permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini di wilayah Tapal Kuda. Dan harapan Gatras ketika itu semua bisa teratasi dengan masuknya PO Bagong, penumpang-penumpang yang dulunya itu berpindah moda semenjak kurang baiknya atau semakin menurunnya pelayanan bus di wilayah ini dan berpindah moda itu kembali menggunakan moda transportasi bus untuk perjalanan komuting mereka baik dari Banyuwangi maupun Jember menuju ke Surabaya atau sebaliknya. Jadi terima kasih bagi kalian yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.